Bledukuwu, itulah saudara tua lumpur lapindo. Bledukuwu memang terdengar sedikit asing dibandingkan lumpur lapindo, meski keberadaannya lebih tua. Bahkan karena sangat tuanya hingga saat terjadinya pun tidak ada yang tahu persisnya. Bledukuwu ini terletak di Desa Kuwu, Kecamatan Kradenan, Grobogan, Jawa Tengah. Keanehan yang ada di objek wisata ini adalah adanya letupan-letupan lumpur yang airnya mengandung garam dan itu berlangsung terus-menerus sehingga menimbulkan pemandangan alam yang sangat menakjubkan. Padahal secara geologis, lokasi Bledukuwu ini cukup jauh dari laut. Nah, sebelum lanjut sob, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Menurut cerita rakyat nih sob, keanehan itu disebabkan adanya lubang yang menghubungkan tempat itu dengan Laut Selatan. Lubang itu sendiri terjadi dari perjalanan pulang Joko Linglung dari Laut Selatan menuju Kerajaan Medang Kamolan setelah melaksanakan tugasnya untuk menaklukkan Prabu Dewata Cengkar yang telah berubah menjadi buaya putih di Laut Selatan. Dan hal itu dilakukan Joko Linglung yang berwujud ular naga sebagai syarat agar Joko Linglung diakui sebagai anaknya Aji Saka yang sebagai Raja Medang Kamulan ketika itu. Dari seorang kuncen, konon dahulu di Kerajaan Medang Kamulan dikuasai oleh seorang raja bernama Prabu Dewata Cengkar. Dia adalah sosok raja yang sombong, serakah, dan ditakuti. Ia juga dikenal sebagai raja yang tidak bisa mati, sehingga tidak pernah kalah kala bertarung melawan musuh-musuhnya. Ia juga sering menarik upeti kepada rakyat semaunya. Jika ada yang membangkang, langsung dilenyapkan. Apabila ada prajurit yang tidak taat, langsung dipecat bahkan hingga dihukum mati. Konon Dewata Cengkar mempunyai ritual meminum darah manusia. Kesaktian raja itu menyebabkan dirinya tidak bisa dilenyapkan. Namun akhirnya datanglah seorang tokoh kesatria dari negeri Tibet bernama Aji Saka. Di tangan Aji Saka lah Dewata Cengkar kewalahan soal kadigdayan. Dan terjadi pertarungan hingga akhirnya Dewata Cengkar kalah. Meski demikian pertarungan itu tidak menyebabkan raja tersebut lenyap, dia hanya kalah bertarung. Cengkar kemudian melarikan diri ke Laut Selatan dan malih rupa menjadi bajul putih atau buaya putih. Aji Saka kemudian mengutus anaknya bernama Jaka Linglung untuk mengejarnya ke Laut Selatan. Jaka Linglung sendiri konon adalah merupakan sosok lelaki yang sakti mandraguna, namun ia mempunyai fisik buruk rupa dan mengerikan. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, Jaka Linglung digambarkan sebagai ular naga raksasa. Bajul putih pun akhirnya berhasil dilenyapkan oleh Jaka Linglung dalam pertarungan di Laut Selatan. Sebelum berangkat ke Laut Selatan, Jaka diberi pesan oleh ayahnya. Jika menang melawan bajul putih, ia tidak diperbolehkan pulang melalui jalur darat, melainkan harus melalui perut bumi. Jaka pun kemudian pulang sebagaimana pesan ayahnya, yakni melalui jalur bawah tanah. Begitu keluar, ia menyembul di daratan Desa Kuwu ini. Kubangan lubang tanah yang menyemburkan lumpur di lahan tanah tak kurang sekitar 40 hektar di Desa Kuwu. Inilah yang kemudian dipercaya sebagai tapak tilas makhluk mengerikan berwujud ular naga raksasa yang heroik tersebut mencari lokasi kerajaan bapaknya. Itulah sebab mengapa masyarakat sekitar percaya bahwa lubang di Bledukuwu itu terhubung dengan Laut Selatan sehingga air semburan itu berasa asin. Masih menurut cerita kuncen, Lapindo di Porong Sidoarjo dan yang 2 tahun lalu muncul juga di Desa Betatu, Kabupaten Gresik, adalah tempat Joko Linglung tersesat mencari bapaknya Aji Saka. Menurut Pak Kuncen, ada kesamaan dengan tempat ini, airnya sama-sama asin. Adanya kandungan garam di tempat itu oleh masyarakat setempat dimanfaatkan untuk membuat garam secara tradisional dengan cara airnya dikeringkan di gelagah atau bambu yang dibelah jadi 2. Ada juga yang membawa lumpur Bledukuwu untuk dibawa pulang dan konon lumpur itu buat lulur di kulit agar kulit terhindar dari penyakit kulit, juga diyakini bisa membuat lebih cemerlang bagi kulit yang sudah sehat. Dan yang menarik lagi, bahkan letupan di Bledukuwu ini juga punya nama masing-masing. Letupan terbesar Bledukuwu dinamai Joko Tuwo. Dia meletus secara berkala sekira 15 detik sekali dengan bunyi bleduk seperti namanya kini. Lemparan lumpur sekira 5-10 meter ke udara dan jatuh ke tanah sekira 10 meter.
Sementara letupan terkecil disebut Roro-Deno, bunyinya lebih lemah. Kapasitas lemparan ke udara hanya 1-2 meter ke udara. Frekuensi letusan Joko Tuwo 4-5 kali per menit. Sementara letusan kecil mencapai 10 kali lebih per menit. Nah, kalau Sobat Asik penasaran nih pada saudara tua Lapindo ini, datang saja ke Bledugkuwu ya. Dan jangan lupa ajak-ajak Mimin. Gimana nih menurut pendapat Sobat Asik? Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah ini ya.